Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofta Daniel Irawan dengan nomor NIDN 0725118902, dosen tetap di Politeknik Unisma Malang dan juga menjabat sebagai Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan periode 2023 hingga 2027. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan praktik pengajaran saya pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang merupakan salah satu mata kuliah inti dalam penguatan pemahaman dasar mahasiswa terhadap cara kerja komputer dari sisi struktur perangkat keras hingga sistem digital. Mata kuliah ini membahas secara menyeluruh tentang representasi data, sistem bilangan, struktur memori, bus data, ALU, CU, hingga konsep organisasi CPU modern. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan bersifat interaktif dan aplikatif, dengan kombinasi metode ceramah, diskusi studi kasus, simulasi digital, serta implementasi mini project berbasis arsitektur sistem komputer. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan merancang arsitektur sistem sederhana, serta memahami keterkaitan antara perangkat keras dan sistem operasi dalam mendukung kinerja sistem komputer. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. CPL pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap religius. CPL ketiga, bekerja sama, peduli lingkungan, bertanggung jawab secara profesional. CPL keempat, menunjukkan kinerja mandiri dan terukur. CPL 9, mampu memecahkan masalah menggunakan model sistem komputer. CPL 10, menggunakan teknik dan alat bantu dalam bidang teknik komputer. Untuk mencapai CPL tadi, berikut adalah 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus Anda kuasai selama perkuliahan ini. 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kemandirian selama kuliah dan praktikum. 2. Menjelaskan prinsip kerja organisasi dan arsitektur komputer. 3. Menguraikan proses eksekusi, instruksi, dan interaksi komponen internal komputer. 4. Menganalisis performa sistem komputer seperti memori dan trackpad. 5. Menggunakan simulator arsitektur komputer seperti Logism atau MIPS. 6. Bekerja sama dalam proyek praktikum secara kolaboratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahannya Pak Nofta. Di sini kita di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan seperti biasa, kita berdoa dulu dan membacakan sholat berjamaah. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrari wa diryatil ahya wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihil ahyar adada bihamdillah wal ibdali adada bihamdillah wal ibdali. Oke, kita mulai perkuliahan kali ini, teman-teman. Di arsitektur dan organisasi komputer itu nanti kita perkuliahannya ada teori dan ada praktek. Yang pertama kita akan jelaskan dulu tentang teori arsitektur dan organisasi komputer, yaitu capaian dari pembelajaran mata kuliah ini
yaitu mahasiswa mampu nomor 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab kemandirian selama proses pembelajaran dan praktikum. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, organisasi dan arsitektur komputer termasuk CPU, memori, dan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan proses eksekusi, instruksi, dan hubungan antar komponen dalam sistem komputer. Terus yang keempat yaitu mahasiswa mampu menganalisis performa subsistem komputer seperti sistem memori, cache, dan trackpad. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan simulator arsitektur yang misalnya yaitu Logism, MIPS, simulator, dan menggambarkan proses kerja CPU. Yang keenam, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek praktikum arsitektur komputer secara kolaboratif. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang evolusi komputer dan kinerjanya, fungsi komputer, interkoneksinya, memori cache, teknologi internal, memori eksternal, input dan output, dukungan sistem operasi aritmatika komputer, set instruksi, karakteristik dan fungsi, serta mode dan format pengalamatan. Struktur fungsi dan prosesor, reduce instruction set komputer atau disingkat dengan RISCS, instruksi tingkat parallelism dan prosesor supercalar, operasi unit control, pemrosesan paralel, dan komputer multicore. Ini dari pengertian komputer. Komputer sendiri itu dari bahasa Latin, teman-teman, yaitu komputere, terus jadi itu compute, atau kalau di bahasa Indonesia kan yaitu menghitung. Jadi komputer itu sebenarnya berangkatnya idenya itu dari alat hitung, teman-teman. Ya, kalau diterjemahkan ini ada alat elektronik yang dapat menerima input, dapat mengelola data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program. Jadi komputer itu bisa dimasukin sebuah program atau perintah, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Ya, kalau dikatakan komputer itu bekerja secara otomatis. Kalau sejarahnya seperti ini. Ini yang pertama. Sejarahnya yaitu dari abacus atau sempoa. Kalau bahasa Jawanya ada yang bilang ketekan. Ya, jadi biasanya orang itu menghitung dulu awal komputasi mesin itu dari abacus. Yang selanjutnya dikembangkan oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai dengan 1662. Ini berupa dengan kalkulator roda numerik. Ya, yang bakal kelihatan ya, kalkulator roda numerik. Terus ada perkembangan juga, ini ada beberapa tahun oleh John Napier, ya, itu tahun 1617, 1674 oleh Gottfried and Leibniz. Terus yang selanjutnya yaitu 1812 oleh Charles Babbage, 1890 oleh Hermann Helmholtz. Ya, ini bapak komputer modern. 1890 ini bapak komputer modern. Ini awal dari komputer modern. Selanjutnya ini komputer berdasarkan data yang diolah. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu komputer analog, komputer digital, dan yang ketiga yaitu komputer hybrid. Apa saja ciri-cirinya? Kalau komputer analog ini digunakan untuk memproses data yang sifatnya kontinu, bukan data berbentuk angka. Tapi data-data itu berbentuk fisik, misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Nah, awalnya itu menggunakan data analog, komputerisasi analog. Terus yang kedua yaitu komputer digital, digunakan untuk berbentuk angka, pengolahan data berbentuk angka. Ya, memproses data lebih cepat tentunya, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan proses, dapat melakukan operasi logika, dapat data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi dan dihapus. Terus yang terakhir yaitu cirinya komputer digital, output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik maupun gambar.
Terus yang terakhir yang ketiga yaitu komputer hybrid. Hybrid ini kombinasi dari komputer analog maupun digital. Gitu. Ukurannya komputer ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu mikrokomputer, mini komputer, small komputer, medium komputer, large komputer, dan super komputer. Ini secara komputer itu terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Bisa dibaca di presentasi saya. Ini adalah menggunakan vacuum tube. Nah, makanya komputernya itu besar-besar. Kalau bisa dilihat itu ada komputernya cukup besar. Karena kenapa? Masih belum ditemukan perangkat alat elektronik yang kecil yang menggunakan vacuum tube. Nah, apa contohnya? Contohnya tahun 1946 ini ENIAC. ENIAC ini dengan berat 30 ton. Bayangkan, berat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Ya, membutuhkan daya 174 kW. Hanya untuk menghidupkan sebuah komputer. Nah, kira-kira dengan tinggi 2,4 meter dan panjang 30 meter hampir serumah ya kira-kira komputernya seperti itu. Ya. Terus tahun 1953 ini IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer komersial yang dijual pertama berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer, sama masih cukup besar. Terus generasi kedua yaitu 1959 sampai 1964, ini mulai diketemukan sirkuit berupa transistor. Ya, ini juga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama. Tentunya kalau sekarang cukup ketinggalan sih bahasa ini, tapi ini bahasa tingkat tinggi yang pertama yaitu COBOL, Fortran, dan ALGOL. Ini bahasa kalau orang programmer ini bahasanya yang orang programmer begitu. Terus yang selanjutnya jenis komputer generasi kedua adalah IBM 401, IBM 1602, dan IBM 7094. Untuk aplikasi teknis khusus IBM 7094 ini untuk aplikasi teknis saja. Jangan terpatok oleh kode-kode IBM itu karena kode tersebut tidak melambangkan keluarannya, tetapi dia melambangkan jenis mesinnya. Gitu. Nah, ini generasi ketiga sudah ditemukan IC, lebih kecil lagi, ya, karena sudah ada IC. Prosesor-prosesor yang sekarang itu menggunakan IC. Ya, ini prosesanya lebih cepat tentunya. Terus kapasitas memori lebih besar lagi. Penggunaan listrik lebih hemat karena tidak membutuhkan sumber daya yang banyak untuk alat elektroniknya. Jadi penggunaan listrik cukup kecil. Untuk fisiknya kecil, banyak bermunculan aplikasi software di tahun-tahun generasi ketiga ini. Contohnya tahun 1964 IBM S360, komputer generasi ketiga, digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Terus 1969 muncul Nova, dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit yang pertama, masih 16 bit, tapi ini sudah modern di era itu. Ya. Jadi sekarang sudah 64 bit ya. Ya. Untuk komputer generasi keempat yaitu 1970 dan 19 sampai dengan 1990. Ini sudah muncul Intel ya, tentu Intel Pentium versi 4 insya Allah, menggunakan very large scale integration atau FLSI, adanya mikroprosesor. Nah, ini kalau teman-teman main mikroprosesor ini sudah tahun 90-an, 1970 sampai 90-an ini mulai dikembangkan dan semikonduktor. Ya, dia bisa menahan panas tentunya. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijensi manusia. Ya, dikenal dengan sebutan generasi Pentium. Ini sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan manusia. Tadi generasi keberapa? Keempat. Ya. Yang generasi sekarang ini mulai di abad komputer generasi ke-6 yaitu abad 21 ya, mulai abad 21 ini generasi
masa depan yang nanti dikenal dengan generasi titanium. Kalau digambarkan, kalau saya ngasih ilustrasi, komputernya sudah bisa berjabat tangan dengan manusia. Ya, hologram bisa ditemukan. Ya, interaksinya seperti itu. Selanjutnya ada siklus pengelolaan data. Dalam komputer itu ada siklus pengelolaan data. Caranya terbagi menjadi 3, teman-teman. Di komputer ada yang pertama inputan atau proses input, terus yang kedua proses ini dilakukan oleh memori dan prosesor, terus yang ketiga yaitu output. Ya, input itu untuk masukkan data ke dalam proses melalui alat inputan atau input device. Nanti kalian pada praktikum akan mengklasifikasi nih, yang termasuk input device mana, yang output device yang mana, seperti itu. Yang termasuk hardware proses yang mana. Nah, terus yang selanjutnya yaitu untuk processing. Proses ini adalah pengelolaan data dengan alat proses atau disebut dengan proses device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasi, mengurutkan, mengendalikan atau mencari data di storage. Ya, jadi kalau Anda nanti sudah melakukan inputan atau perintah, itu tugasnya yang memproses adalah proses device. Termasuk perintah itu yang mana yang lebih dahulu dieksekusi, yang mana harus dibelakangkan atau di skip gitu, itu adalah alat proses device. Terus yang kedua yaitu yang terakhir yaitu proses output. Proses menghasilkan output dari hasil pengelolaan data dan menggunakan alat output yang berupa informasi. Nah, ini sistem komputer. Kalau sistem komputer sendiri itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu hardware, ya, terus software dan firmware. Hardware jelas, fisik komputer itu sendiri hardware, yang bisa dipegang, bisa dipindahkan, itu termasuk hardware. Nah, software itu adalah perangkat lunak, sekumpulan instruksi, ya, atau aplikasi yang bisa membantu user nanti, yang termasuk firmware-nya itu user untuk berkomunikasi dengan hardware, menjembatani antara firmware dengan hardware. Itu adalah tugasnya software. Ya. Yang terakhir yaitu firmware. Firmware itu siapa? User, manusia, kita, pengguna komputer. Firmware. Otaknya sebenarnya, otak komputer itu bukan di prosesornya, tetapi di firmware-nya, di usernya, manusianya. Ya, kalau manusianya nggak begitu pintar, ya, komputernya nggak akan jadi apa-apa. Dia berdasarkan perintah saja, gitu teman-teman. Makanya kita disebut dengan firmware. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan dengan praktikum, apa ada pertanyaan? Mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Nah, jadi yang Bapak jelaskan tadi terkait komputer berdasarkan ukuran, dan ada microcontroller, mini komputer, small komputer dan lain-lain, itu apakah ada perbedaannya di setiap kategorinya? Oke, bagus pertanyaannya Mas Razan. Jadi komputer itu dibagi berdasarkan ukurannya. Di sini itu hanya bentuk berdasarkan ukurannya. Kalau mikrokomputer itu ada tentunya komputer yang paling kecil. Kalau kita tahu ada Raspberry, itu termasuk mini dan mikro. Ada Raspberry yang cukup kecil, ada juga mikrokomputer itu biasanya berupa yang kalian pakai di dalam praktikum mikrokomputer, tentunya ESP82 dan lain sebagainya, itu termasuk mikrokomputer. Arduino itu mikrokomputer. Terus mini komputer itu ada Raspberry juga, ya. Jadi small komputer juga ada, nanti skalanya lebih kecil lagi. Ada laptop itu kan biasanya ada notebook, ya. Ada yang laptop untuk gaming. Nah, itu termasuk dari skill-skillnya, skala-skalanya komputer tersendiri. Terus medium komputer ini yang biasanya ya tetap bisa digunakan, tapi kecil, bisa dibawa kemana aja, medium komputer. Terus large komputer atau mainframe, ini biasanya server, ya. Superkomputer, ya, tentunya kalian tahu yang biasanya mungkin ya menggunakan superkomputer yang biasanya main Vortex dan lain sebagainya, itu biasanya pakai superkomputer yang harus on 24 jam, berbulan-bulan harus on, tentunya dilengkapi dengan device-device yang lainnya. Ini adalah superkomputer, teman-teman.
Begitu bisa diterima jawaban saya, Mas Razan? Bisa. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan penjelasan saya? Tidak ada? Jelas ya? Jelas. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan praktikum. Disiapkan alat praktikumnya teman-teman ya. Objeknya disiapkan sesuai dengan instruksi yang sudah job sheet atau worksheet yang kita pakai ya. Kalian nanti akan mengklasifikasi jenis-jenis hardware atau device sebuah komputer ya menurut berdasarkan fungsinya dan kapasitasnya. Misal hard disk ada kapasitas sekian giga ada dicatat semuanya, keterangan juga diberikan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan di tengah-tengah, silakan kita diskusi ketika proses praktikum. Kita mulai teman-teman. Sudah di depan alatnya masing-masing ya. Ingat safety ya teman-teman ya. Digunakan sesuai dengan K3 kita, ada mata kuliah K3 yaitu nanti berhubungan dengan seperti ini teman-teman. Terus boxnya sudah di bawah semua? Sudah bawah semua, sudah pakai semua boxnya. Nah nanti keterangan boxnya ditulis semuanya masing-masing. Terus juga ada pertanyaan di boxnya juga ditulis juga, dijawab juga. Itu bagian dari asesmen kita. Gitu ya. Setelah selesai nanti dirapikan kembali. Jika ada pertanyaan di tengah-tengah silakan menghubungi saya atau langsung bertanya karena saya juga akan memandu praktikum ini. Gitu. Oke, silakan dibongkar. Sekarang komputernya masing-masing dianalisis, ya, diklasifikasikan. Praktikum tentang mengetahui tentang peripheral atau hardware dari sebuah PC atau komputer sudah kalian klasifikasikan. Di bagian akhir dari worksheet kita itu ada assessment atau ada pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab, nanti dikumpulkan kalau sudah selesai melakukan jawab dari pertanyaan tersebut. Teman-teman, kita sekarang sudah di penghujung perkuliahan hari ini. Kalian sudah praktikum, sudah mendapatkan materi tentang Arsikom, arsitektur dan organisasi komputer. Ya, asesmen bisa dikumpulkan nanti di akhir. Dan kalau jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup sekian pertemuan kali ini. Ya, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.